Shalom, selamat datang kembali di pemuritan hari ini. Kali ini saya mau bagikan kepada saudara satu sharing firman Tuhan yang buat saya ini sangat mengubah hidup saya selamanya. Jadi karena saya tahu prinsip yang satu ini, benar-benar Tuhan bawa saya kayak di jalan tol sehingga benar-benar hidup saya itu berubah. Ya, hari ini saya mau bagikan kepada saudara firman Tuhan yang berjudul impartasi anugerah. Nah, saya akan fokus tentang anugerah dulu. Saya tuh perhatikan dalam hidup orang-orang tertentu, Tuhan itu kayak ngasih anugerah yang very special, yang sangat istimewa. Dan karena ada anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, hidup mereka itu kayak sedemikian berwarna, colorful sekali, sedemikian indah, megah sekali. Kalau dibandingkan sama yang lainnya jadi kayak pucat pasi, yang lainnya kayak monoton, gak ada apa-apanya. Dalam hidup orang-orang ini, saudaraku, karena ada special grace, anugerah yang spesial, mereka itu kayak di bidang itu, mereka terbang tinggi. Padahal yang lain paling banter cuma berlari, atau bahkan jalan di tempat. Ya, bahkan ngalami kemunduran. Nah, jadi anugerah Tuhan itu membuat hidup kita sangat berbeda. Make a difference, a big difference. Perbedaan yang sangat besar akan terjadi dalam hidup kita kalau kita terima anugerah Tuhan ini. Nah, saya mau kasih contoh dulu, beberapa contoh supaya kita bisa paham. Yang pertama adalah Elia. Nabi yang satu ini, saya perhatikan dia itu terima very special grace, anugerah yang sangat spesial, yaitu grace for miracles. Anugerah untuk mujizat dan tanda ajaib. Anda lihat aja, dalam seluruh kehidupan Elia itu penuh dengan mujizat dan tanda ajaib. Dia ngomong apa aja, yang dia katakan terjadi. Yang dia deklarasikan, Tuhan kerjakan. Coba Anda renungkan. Waktu dia dengan iman berkata, hujan jangan turun. Alkitab mencatat 3,5 tahun hujan tidak turun. Bayangin, nahan hujan 3,5 tahun. Dia ngomong gak turun ya gak turun. Tapi setelah itu dia ngomong sekarang hujan turun. Dan dengan ajaibnya, ini gak masuk akal. Tadinya langit itu terang benderang, tiba-tiba ada awan pekat, tiba-tiba hujan deras luar biasa. Jadi hidup Elia ini penuh dengan mujizat. Masih ingat gak kisah tentang Elia ini berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Siapa yang bisa menurunkan api dari langit, dia yang menang. Yang terbukti bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Dan dengan kuasa Allah yang besar, ketika dia mempersembahkan korban, benar-benar api turun dari langit. Ini bukan kata-kata kiasan, ini benar-benar terjadi. Api turun dari langit membakar korban persembahan yang disetting oleh Elia itu. Dahsyat sekali. Jadi dalam hidup Elia itu mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Bukan berarti Elia selalu lebih cinta Tuhan daripada orang-orang yang lain. Tapi ada special grace, ada anugerah spesial dalam hidup Elia yang membuat mujizat itu begitu masif terjadi. Itu yang saya sebut dengan anugerah, special grace. Anugerah yang istimewa, luar biasa sekali. Coba yang kedua, contohnya adalah Abraham. Saya perhatikan dalam hidup Abraham, ini anugerah yang bekerja beda sama Elia. Kalau Elia tadi grace for miracles, tapi kalau Abraham ini grace for wealth. Anugerah untuk kekayaan. Anda baca saja di dalam Alkitab kisah Abraham itu. Ya, mujizat-mujizatnya nggak seradikal, sedramatis seperti yang dikerjakan oleh Elia. Tapi Anda bisa melihat bagaimana hidupnya keberkatan luar biasa. Sejak dari awal kisah Abraham diceritakan, selalu dia diberkati berlimpah-limpah. Sampai-sampai saking besarnya berkat Tuhan dalam hidupnya,
Abraham itu nggak perlu ngejar berkat lagi. Berkat yang mengejar Abraham. Doa saya itu yang akan Anda alami. Bukan Anda kejar berkat, tapi berkat yang mengejar saudara. Ini perlu anugerah. It takes special grace, perlu anugerah. Hebatnya Abraham ini, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan bahkan saat dia yang buat salah, Abraham yang melakukan kesalahan. Setelah itu Abraham terus bertobat, ya, dia terima pengampunan. Yang luar biasa saudaraku, bukan hanya dia diluputkan dari bahaya, dia diselamatkan, tapi sementara dia pergi, dia masih diberikan berbagai macam pemberian. Artinya Abraham masih menerima berkat, saat salah pun tetap diberkati, bahkan dia bertambah kaya, hartanya bertambah banyak. Wow, luar biasa sekali. Alkitab juga menceritakan kisah tentang Abraham berperang. Dan dia mengalami kemenangan gilang gemilang. Setelah itu dia dapat rampasan yang begitu banyak. Saking banyaknya dia bagi-bagi sama raja-raja. Bayangin yang dibagi bukan orang-orang biasa. Raja-raja nunggu bagiannya. Luar biasa. Saking besarnya berkatnya Abraham ini. Dan salah satu yang buat saya ajaib sekali dalam kisah Abraham. Kalau Anda masih ingat, suatu saat Abraham mau berpisah sama Lot. Terus Lot keponakannya disuruh untuk memilih dulu. Mau pergi ke arah mana yang dipilih. Dan Alkitab mencatat Lot memilih pergi ke tempat yang subur. Sedangkan Abraham sisanya. Oke. Jadi Lot yang memilih duluan, dia dapat tanah yang subur. Tapi waktu dia pergi ke sana, hidup di sana sekian waktu, akhirnya Lot kehilangan segalanya. Sedangkan Abraham yang pergi ke tempat yang kurang subur, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, di akhirnya jauh lebih diberkati. Jadi anugerah Tuhan lebih powerful dari tempat yang subur. Tempatnya kurang subur, tapi karena ada anugerah Tuhan, ya tetap saja diberkati. Jadi seumur hidup Abraham, gak pernah ngalami yang namanya kekurangan, kemiskinan, keterbatasan. Abraham ini selalu keberkatan, selalu kelimpahan, selalu hidupnya bertambah-tambah, berlipat kali ganda di dalam kekayaan dan kemuliaan. It takes special grace. Itu perlu anugerah yang spesial. Dan saya berdoa anugerah seperti yang dimiliki Elia, anugerah seperti yang dimiliki Abraham diimpartasikan kepada saudara. Amin. Contoh berikutnya yang ketiga adalah Rasul Paulus. Saya perhatikan dalam hidup Rasul Paulus itu juga ada special grace, ada anugerah yang spesial. Dan ini beda sama anugerahnya Abraham sama anugerahnya Elia, beda. Anugerahnya Rasul Paulus itu grace for church planting, grace for mission. Jadi anugerah untuk misi, anugerah untuk penanaman gereja. Karena itu dimanapun Rasul Paulus memberitakan Injil, selalu breakthrough terjadi. Pintu-pintu yang tadinya tertutup kemudian terbuka. Gereja-gereja dia bisa bangun. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi luar biasa. Pemimpin-pemimpin dia bangkitkan. Ada pemimpin-pemimpin yang hebat lahir dari pelayanannya. Dan gereja-gereja yang powerful, gereja-gereja yang rasuli, gereja-gereja yang sangat dahsyat, itu dilahirkan melalui pelayanan Rasul Paulus. Sehingga melalui kehidupannya, kota demi kota, pulau demi pulau, bahkan benua demi benua ditaklukkan oleh Injil Yesus Kristus. Saya mau ngomong sama saudara, itu nggak mungkin terjadi tanpa anugerah. Jadi butuh anugerah yang spesial untuk ngalami sampai di level itu. Ya, saya perhatikan ini juga yang dimiliki oleh Bapak rohani kita, gembala senior saudara dan saya, yaitu Pak Obaja. Dalam hidup Pak Obaja ini ada anugerah yang sangat unik, very special sekali. Ya, saya sebut ini adalah grace for favor. Anugerah untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anda coba aja lihat Pak Obaja. Pak Obaja itu buat saya tema hidupnya adalah kasih karunia. Ya, sejak awal sebelum dia kenal Yesus, dia berdoa saja, Yesus kalau engkau ada sembuhkan aku. Didengar loh saudaraku doanya. Itu kasih karunia.
Waktu Pak Obaja berbisnis, Tuhan berkati dia. Bisnisnya berhasil. Dia jadi pengusaha yang sukses. Terus Tuhan panggil dia jadi gembala sidang sepenuh waktu. Nggak punya gelar teologi, nggak pernah sekolah Alkitab. Ikut aja panggilan Tuhan. Tapi ada favor. Ada kasih karunia yang bekerja. Sehingga pelayanan yang dimulai dengan 7 orang. Bayangin, 7 orang. Sekarang sudah menjadi 35.000 jemaat. Dan gereja-gereja kita terus berkembang di seluruh Indonesia. Bahkan saya percaya bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara melihat dalam kehidupan Pak Obaja, ada yang namanya anugerah untuk hidup dalam kasih karunia. Itu sebabnya kita semua ngerti, jemaat keluarga Allah yang sudah cukup lama Anda ngerti, setiap kali ulang tahun gereja, Pak Obaja selalu akan menyanyikan lagu bahwa semuanya karena anugerah. Semuanya karena kasih karunia. Kenapa? Karena saya yakin itu yang dirasakan Pak Obaja dalam hidupnya. Isinya hidup dalam kasih karunia. Saya berdoa anugerah yang dimiliki oleh Pak Obaja ini juga diimpartasikan dalam hidup saudara. Dan berita baiknya saudaraku, kita benar-benar bisa menangkap anugerah di dalam hidup seseorang. Anugerah Tuhan dalam hidup seseorang itu, kalau saudara tahu caranya, ngerti jalannya, maka bisa terjadi transfer. Maka kita bisa mengalami yang namanya impartasi anugerah. Nah, karena itu kita akan belajar gimana kita bisa terima anugerah yang dalam hidup orang lain. Impartasi artinya turut ambil bagian dari anugerah yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi awalnya dia terima anugerah. Tapi kalau kita ngerti jalannya, impartasi bisa terjadi. Kita juga menikmati anugerah yang sama, bahkan lebih lagi dari yang dimiliki oleh orang itu. Coba Anda lihat ya, Abraham. Abraham tadi saya ngomong sama saudara, dia punya anugerah untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata ini anugerah diimpartasikan ke Ishak, ke anaknya. Ishak itu juga terima anugerah yang sama. Sehingga dia bukan hanya terima kekayaan dari bapaknya setelah itu habis, tapi Ishak bisa melipat gandakan kekayaan itu. Kian lama kian kaya, bahkan ia menjadi sangat kaya. Jadi dalam hidup Ishak sama seperti Abraham, isinya keberkatan, kelimpahan, dan benar-benar itu melampaui yang bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh kebanyakan orang. Nah, ini namanya impartasi anugerah dari Abraham ke Ishak. Anda lihat juga dalam hidup Elia. Anugerah untuk mujizat ini bisa diimpartasikan kepada Elisa. Elisa nangkep, yang lainnya enggak, tapi Elisa nangkep. Anugerah yang di dalam hidup Elia, yaitu anugerah untuk mujizat, itu diimpartasikan. Bahkan Elisa dapatnya double portion. Double porsi, bukan porsi yang sama, tapi dalam hidup Elisa, Alkitab mencatat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Elisa, kalau kita jumlah itu, jumlahnya 2 kali lipat dari yang dikerjakan oleh Elia. Wow, ini amazing. Jadi kita bisa menangkap impartasi anugerah dalam hidup seseorang. Ini juga yang dialami oleh Timotius. Dia dapat impartasi dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini punya anugerah membangun gereja. Timotius dapat impartasi itu, karena itu tidak heran dalam pelayanannya dia berhasil membangun, dalam sejarah gereja dicatat, yaitu benar-benar gereja terbesar pada zaman itu. Amazing sekali. Karena itu saya juga mau ngomong sama saudara, kalau Tuhan tempatkan kita di gereja keluarga Allah, ya Tuhan tempatkan Pak Obaja jadi bapak rohani kita, jadi gembala kita. Dan dalam hidup Pak Obaja ini benar-benar ada special grace, ada anugerah yang spesial. Doa saya, Anda termasuk anak-anak rohani yang menangkap impartasi anugerah ini dari Bapak rohani kita ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa menangkap impartasi anugerah dalam hidup seseorang? Ada 3 hal saya mau bagikan. Nomor 1, serap semua pemikirannya. Jadi
dimulai dari menyerap semua pemikirannya. Kalau saudara mau dapat anugerah yang sama seperti yang dimiliki oleh Elia, Anda harus serap semua pemikiran-pemikiran Elia. Oke, Anda harus pelajari dalam Alkitab. Elia ngomong apa aja, Anda teliti dengan sungguh-sungguh. Anda pelajari, Anda benamkan diri saudara di situ. Semua ayat-ayat Alkitab tentang Elia, Anda serap, Anda renungkan, Anda masukkan dalam pikiran, di dalam hati, dalam roh saudara. Kalau Anda mau diberkati seperti Abraham, sama. Saudara juga harus menyerap semua pemikirannya, mendengarkan semua perkataannya, teliti semua yang berkaitan tentang Abraham yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau saudara mau dapat anugerah Tuhan seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sama, serap semua pemikirannya. Kalau Anda mau dapat impartasi dari Bapak rohani kita, yaitu Pak Obaja, sederhana saudaraku, kita serap semua pemikirannya, dengarkan semua khotbah-khotbah Pak Obaja, baca buku-buku karangan Pak Obaja, semuanya itu adalah sarana yang tersedia untuk kita bisa menyerap semua pemikirannya. Nah, ini penting kenapa? Karena waktu kita menyerap pemikiran mereka, sebenarnya kita sedang menerima transfer DNA ilahi. Oke, dan saat kita terima transfer DNA ilahi, pikiran kita dibaharui, hati kita diubahkan, roh kita di-upgrade. Dan ini butuh waktu ya sampai transfer DNA ilahi ini komplit. Jadi yang namanya menyerap pemikiran itu bukan hari ini kita baca bukunya atau kita pelajari orang itu langsung kita sudah ngerti semuanya. No. Ini butuh waktu, butuh ketekunan, butuh kesetiaan, butuh kehausan, kelaparan, butuh fokus, butuh kesabaran untuk kita menyerap dari waktu ke waktu. Dan kalau Anda lakukan itu terus-menerus sampai di satu titik, ya, transfer ilahi itu akan terjadi dalam hidup saudara dan Anda akan melihat bagaimana anugerah yang sama dalam hidup mereka akan mulai bekerja di dalam hidup saudara. Jadi hari ini ambil komitmen untuk mendedikasikan hidup saudara, menangkap, menyerap semua pemikiran-pemikiran mereka. Ya, karena itu yang akan membuat transfer DNA ilahi terjadi. Itu nomor satu. Yang kedua sekarang, bayar harga yang mereka bayar. Saudara harus ngerti bahwa menyerap pemikiran itu langkah pertama. Tapi langkah berikutnya yang gak kalah pentingnya adalah mengaplikasikannya. Saya tantang saudara untuk berani bayar harga yang mereka bayar. Melalui proses yang mereka lalui. Ambil langkah-langkah ketaatan yang mereka juga lakukan. Nah, ketika Anda lakukan itu, Anda bayar harga yang mereka bayar, maka DNA ilahi yang tadi sudah Anda terima akan mulai diaktifkan. Saat DNA ilahi itu diaktifkan, maka anugerah yang sama yang bekerja di dalam hidup mereka juga akan diaktifkan dalam hidup saudara. Dan ketika DNA ilahi itu mulai diaktifkan, saya mau ngomong begini sama saudara, tiba-tiba saja Anda akan dibuat terheran-heran karena kesaksian-kesaksian yang ada dalam hidup mereka akan mulai jadi kesaksian-kesaksian saudara. Tiba-tiba anugerah yang spesial nih akan mulai bekerja dalam hidupmu, mengerjakan hal-hal yang tadinya belum ada dalam hidup saudara. Tiba-tiba sekarang mujizat-mujizat terjadi begitu saja. Tiba-tiba sekarang berkat-berkat itu berkelimpahan begitu luar biasa dalam hidup saudara. Tiba-tiba saja hidup saudara mengalami kasih karunia. Kayak Pak Obaja mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Tiba-tiba saja hidup saudara yang tadinya kering. Anda ngerti, nanti akan ngerasain bedanya. Tiba-tiba dibuat Tuhan basah kuyup oleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena sekarang DNA ilahinya bukan hanya kita dapat, tapi diaktifkan. Dan setelah DNA ilahi diaktifkan, anugerah Tuhan akan mulai bekerja dalam hidup kita. Saya doa ini terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasianya yang terakhir adalah layani mereka dengan segenap hati Anda. Anda mau dapat transfer anugerah? Belajar melayani mereka dengan segenap hati. Ini yang dilakukan Elisa kepada Elia.
Alkitab mencatat bahwa Elisa ini melayani Elia dengan segenap hatinya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan semuanya. Dia layani Elia. Yang lainnya, nabi-nabi lain, murid-murid yang lain cuma dari jauh. Tapi Elisa ngikuti Elia dengan sungguh-sungguh. Jadi melayaninya all out sepenuhnya. Dan karena itu, yang lainnya gak dapat. Tapi Elisa dapat bahkan double porsi. Jadi ada prinsip yang penting yang harus Anda pahami di sini. Ini petunjuk Tuhan yang Tuhan ngomong sama Abraham. Ya, Tuhan ngomong begini, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Saudara harus ngerti, dalam hidup orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dalam hidup orang-orang yang terima grace, special grace dalam area itu, dalam hidup mereka, itu akan berlaku begini. Kalau kita berkati mereka, maka anugerah itu akan datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita kutuki mereka, maka kita bisa kena konsekuensinya juga. Itu sebabnya kalau saudara ingin terima impartasi anugerah dari Bapak rohani kita, dari Pak Obadja, saya mau ngomong sama saudara. Berkati Pak Obadja. Gimana caranya? Doakan Pak Obadja. Dukung Pak Obadja. Ya, saudara support Pak Obadja. Saudara lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sejalan bersama-sama di dalam kegerakan. Saya percaya sementara Anda memberkati Pak Obadja dengan doa, dengan kata-kata, dengan pikiran-pikiran yang ada dalam diri saudara, dengan perbuatan-perbuatan saudara, dengan taburan benih saudara, dengan semua yang terbaik, dengan kasih saudara. Saya mau ngomong begini, berkat yang sama, anugerah yang sama yang bekerja dalam hidup Pak Obadja akan juga diimpartasikan dalam hidup saudara. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup Pak Obadja, Tuhan impartasikan dalam hidup saudara. Buat saya itu bukan teori. Buat saya itu bukan karena saya anaknya Pak Obadja maka saya ngomong begitu. Tapi buat saya itu yang benar-benar saya lakukan dalam hidup saya karena itulah yang saya percayai. Saya percaya Pak Obadja orang yang punya anugerah Tuhan yang sangat spesial di dalam hidupnya. Ya, karena itu saya benar-benar belajar untuk menyerap semua pemikiran-pemikiran Pak Obadja. Saya selalu konsisten untuk mendengarkan perkataan-perkataan Pak Obadja, menyerap pemikiran-pemikirannya. Bukan cuma itu saja, saya belajar meneladani Pak Obadja. Saya mau membayar harga yang dibayar oleh Pak Obadja melalui proses yang dilalui oleh Pak Obadja. Jadi bayar harganya, ketaatannya bukan cuma teori, ilmunya, pengetahuannya, pemikirannya, tetapi benar-benar bayar harga yang sama yang Pak Obadja sudah bayar terlebih dahulu. Ya, dan saya juga berusaha untuk layani Pak Obadja. Saya berdoa, ya saya berusaha lakukan semua yang bisa saya lakukan untuk jadi berkat bagi Pak Obadja. Dan benar-benar saudaraku, saya perlu bersaksi sama saudara, saya ngalami yang namanya kasih karunia Tuhan itu begitu berlimpah di hati saya, dalam hidup saya. Kalau di Solo, Pak Obadja ngalami hidup dalam kasih karunia, dalam pelayanan gereja di Solo. Demikian pula saya ketika diutus untuk merintis gereja kita di Jogja. Di sana pun di Jogja saya terima kasih karunia dari Tuhan. Setelah itu Tuhan utus saya untuk memulai kembali gereja kita yang di Jakarta. Tuhan juga nyatakan kasih karunia-Nya. Jadi dimanapun saya berada sekarang dalam hidup saya menikmati kasih karunia, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, favor Tuhan yang luar biasa. Jadi saya terima impartasi anugerah. Doa saya, impartasi anugerah yang sama juga Anda terima dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.